Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini masih berbagi lagi ya seputaran gangguan asam lambung dan anxiety yang pernah saya alami ya. Dan untuk topik kali ini masih bersambung lagi menjawab pertanyaan dari teman-teman seputar gangguan asam lambung dan anxiety. Dan kembali lagi saya sampaikan bahwa saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan maupun ahli herbal ya. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety dengan begitu banyaknya sensasi ya. Dari sensasi fisik sampai dengan sensasi psikisnya ya teman-teman ya. Dan untuk menyingkat durasinya ya, langsung saja pertanyaan pertama dari akunnya Astomo Amodidai ya. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab ya, karena beberapa pertanyaan memang minta request dibikinkan videonya ya. Dan kali ini insya Allah akan saya bikinkan video ya, sesempat saya ya, karena beberapa hari kemarin juga 2 hari kalau nggak salah itu nggak upload ya, karena ya maklumlah kesibukan dalam bekerja ya, disyukuri aja, dinikmatin aja ya teman-teman ya. Pertanyaan pertama ya dari akunnya Astomo Modidai Moidadi. Mas pernah ngerasain tangan dan badan serasa ringan mas, terus jalan sedikit kepala pusing, mohon dijawab mas atau dibuatkan videonya mas. Oke, untuk ngerasain tangan dan badan serasa ringan ya pernah ya teman-teman ya, tentunya ini menurut saya itu juga banyak sekali ya orang yang mengalami sensasi-sensasi seperti ini ya. Entah itu ada ditambah dengan apa namanya, kakinya itu juga terasa berat gitu, juga ada ya teman-teman. Saya juga merasakan seperti itu. Terus kadang juga kalau jalan itu seperti kayak melayang gitu ya, udah gitu ditambah dengan pusing gitu ya. Pusingnya mending kalau pusing biasa terus dibawa duduk itu sembuh gitu ya. Kalau saya dulu itu mengalaminya itu badan itu terasa ringan ya, kadang juga terasa berat ya. Kalau udah ringan itu saat saya berdiri gitu ya, itu enteng sekali ya teman-teman. Jadi seperti kalau ada kayak angin aja mau roboh gitu. Kalau kayak dulu saya itu suka di apa namanya bercandain gitu ya, gimana kamu kok berdiri sama jalan aja kena angin aja kayak rubuh begitu. Jadi mungkin dilihatnya itu seperti nggak ada tenaga gitu ya, dan perasaan yang saya rasakan itu waktu itu badan saya itu enteng sekali, tangannya itu ringan, nggak ada tenaga gitu ya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan, tapi menurut saya ini aman kok teman-teman ya. Ini memang hanya sensasi saja gitu ya. Jadi untuk awal-awal pertama memang merasakan seperti ini memang kita itu tambah takut ya, kita itu tambah cemas, dan kita itu selalu berpikir ini kenapa seperti ini. Saya pun dulu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, saya dulu pernah merasakan seperti ini dan alhamdulillah ya, sejauh apa yang pernah saya rasakan dulu itu sering sekali ya, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah kepikiran tentang perasaan-perasaan seperti ini ya, tentang rasa yang seperti ini ya. Itu karena memang dari gangguan asam lambung kita ya, asam lambung, GERD, dan anxiety ya teman-teman ya, itu masih memang belum sepenuhnya membaik. Jadinya ya banyak sensasi-sensasi yang muncul yang memang terkesan itu aneh-aneh. Jadi pada saat kita normal itu ya mungkin seperti ini sudah dirasakan tapi nggak kita perhatiin gitu ya, nggak kita perhatiin, nggak kita rasakan gitu ya. Jadinya ya pada saat kita mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, sensasi sekecil apapun ya kita pasti perhatikan, kita pikirkan setiap hari ya teman-teman ya. Jadinya ada sesuatu yang terasa aneh sedikit itu langsung kepikiran, langsung cemas gitu ya. Jadi mulai sekarang jikalau teman-teman merasakan hal seperti ini, teman-teman tetap tenang ya, nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena saya juga dulu merasakan seperti ini gitu, dan alhamdulillah baik-baik saja ya teman-teman ya. Nanti seiring berjalannya waktu ya, seiring berjalannya waktu berproses, kita fokus kepada penyembuhan ya, kita terapkan 3P secara konsisten, insya Allah itu juga akan semakin membaik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu memikirkan sensasi seperti ini, fokus kepada penyembuhan ya teman-teman ya. Nanti insya Allah juga teman-teman kalau sudah sering kali menghadapi seperti ini ya, teman-teman itu akan mulai terbiasa, akan memulai menganggap wajar ini hal sensasi dari asam lambung, GERD, dan anxiety gitu ya teman-teman ya. Oke, tetap semangat ya, insya Allah juga nanti akan membaik. Oke, langsung pertanyaan yang kedua.
Minum dulu. Dari akunnya M. Agus Haryanto. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau tanya, dulu kakak kalau sudah malam masih suka makan nggak? Kalau ayah saya, kalau sudah malam nggak mau dikasih makan. Gimana ya Mas ngatur makannya? Ayahku belum bisa makan nasi, bisanya makan bubur, itu pun hanya beberapa sendok. Gimana ya Mas? Nah, kalau pada saat saya dulu ya teman-teman mulai menerapkan pola makan ya teman-teman ya, pola makan saya perbaiki, artinya untuk makan yang saya jalani itu ya teman-teman ya, yang pertama adalah makan nasi tentunya ya teman-teman, dan saya itu hindari bubur. Karena kalau makan bubur justru malah akan semakin lemes gitu. Itu yang saya rasakan ya teman-teman ya. Kecuali ya kalau orang dengan apa namanya sakit tipes gitu kan disuruh dianjurkan makannya bubur dulu ya, tapi kalau saya itu kan memang ada gangguan lambung gitu ya, asam lambung yang berlebih juga ya teman-teman, jadi memang disarankan saya itu tetap makan nasi ya teman-teman, nggak disarankan saya makan bubur gitu ya. Nggak tahu ini kondisi orang kan masing-masing itu berbeda ya, jadi memang pentingnya pemeriksaan di awal itu ya seperti itu. Tapi kalau memang itu disarankan oleh dokter untuk makan bubur dulu ya nggak apa-apa, ikutin saja ya teman-teman. Tapi kalau saya dulu itu suruh tetap makan nasi saja gitu ya teman-teman ya. Dan untuk pola makannya waktu saya mulai menerapkan di 3P itu ya, pola makan, pola hidup, pola pikir gitu ya, saya kan konsentrasi dulu di pola makan. Jadi dari pagi itu memang yang saya konsumsi itu ya teman-teman ya. Jadi dari pagi itu saya itu kalau bangun tidur itu minum air hangat, terus karena saya dulu juga ada minum obat dari dokter ya, ada beberapa obat yang diminum sebelum makan ya teman-teman ya. Itu setelah apa namanya saya minum obat itu, saya itu makan itu dulu teman-teman ya, bubur angkrik ya. Ini bukan bubur nasi ya, jadi semacam kayak minuman tapi yang dari tepung angkrik gitu. Nah setelah itu saya makan itu nasi gitu ya, biasa nasi, sayur bening gitu ya, tahu tempe kukus gitu ya, ayam atau ikan kukus gitu ya. Sayur beningnya ya isinya itu labu siam ya, atau jeper kalau orang Jawa bilang, banyak yang bilang itu jeper. Terus sudah gitu wortel, terus ada gambas gitu ya, terus ada kencur sama daun salam sedikit gitu teman-teman ya. Bumbunya ya hanya gula sama garam saja. Itu dulu saya itu seperti itu ya teman-teman. Dan untuk masalah berapa jam sekali makannya itu ya, itu disesuaikan dengan kondisi kita saja. Kalau memang kita sudah merasa kok lapar gitu ya, ya saya makan lagi ya teman-teman. Dari menu-menu itu saya variasi saja gitu. Kadang kalau pagi ayam ya siangnya saya ikan gitu, tapi sayurnya masih tetap, karena pada saat awal-awal saya itu dulu menerapkan 3P dengan kondisi saya itu sensasi di fisiknya itu masih banyak sekali ya, apalagi di area apa namanya bagian perut, bagian dada gitu ya teman-teman. Itu saya memang makan makanan yang masih saya anggap itu aman di saya gitu, jadi belum berani mencoba satu persatu makanan-makanan yang kemungkinan akan memicu asam lambungnya naik lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi menu-menu itu saja saya putar-putar gitu ya teman-teman. Dan kalau sudah malam saya memang tidak makan lagi ya teman-teman ya. Biasanya itu makan sorenya itu terakhir itu kalau nggak jam 6 jam 7 ya teman-teman. Karena kalau misalkan jam 6 saya akan tidur jam setengah 9 gitu, itu kan minimal udah 2 jam ya, atau 2 jam setengah gitu ya teman-teman, atau jam 7. Jadi kadang saya itu makan itu jam setengah 7 gitu ya teman-teman ya, kadang jam 7 gitu ya paling malamnya gitu ya teman-teman. Dan itu saya lakukan itu rutin gitu, dan itu makannya nasi bukan bubur ya teman-teman ya. Dan kalau untuk cemilan-cemilannya itu saya juga selingi ya, cemilannya itu saya biasanya buah gitu ya teman-teman. Dan buah kebetulan yang cocok di saya itu waktu itu pepaya ya, dan pepaya itu juga pepaya yang benar-benar matang gitu ya, yang sudah nggak ada getahnya gitu. Jadi kalau saya baru metik pepaya gitu ya, saya memang biarkan suruh matang banget gitu ya teman-teman ya. Dan kalau saya makan pepaya yang masih baru matang ya, baru matang itu juga ada reaksi ya teman-teman. Dan kebetulan saya itu pepaya cocok, jadi ya saya itu selingi gitu. Kalau siang itu saya ngemil pepaya gitu ya teman-teman ya. Dan beberapa kali saya coba untuk buah gitu, saya melon itu saya juga makan ya teman-teman ya, tapi nggak banyak gitu. Terus pisang gitu, pisang apa, kukusan pisang itu apa namanya, kepok ya kalau di tempat saya itu apa namanya itu,
sabak gitu ya teman-teman ya, pisang sabak itu saya itu dulu cemilannya itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk apa namanya, masih belum doyan makan nasi ya, ini kan kemungkinan rasa cemasnya itu masih tinggi ya teman-teman. Jadi ketika rasa cemas masih tinggi, terus masih banyak kepikiran ya, kepikiran mengenai apa sebenarnya yang saya hadapi, apa sebenarnya yang saya rasakan, sebenarnya ini sakit apa, sebenarnya ini gangguan apa gitu ya, memang berpengaruh ke nafsu makan ya teman-teman. Saya pun dulu seperti itu, sama kayak mau makan aja males gitu ya, sudah 1 sendok 2 sendok udah gitu ya. Tapi ya teman-teman ya, ini penting sekali gitu ya, kalau untuk tetap menjaga stamina kita ya, kita tetap harus makan gitu ya. Jadi kalau kita makannya bubur terus itu akan lemes, tapi kalau kita makannya nasi, insya Allah itu juga tenaganya akan sedikit demi sedikit itu akan pulih ya teman-teman ya. Jadi untuk apa namanya, nasinya biasanya makan bubur itu pun hanya beberapa sendok gitu ya, usahakan tetap makan nasi putih ya teman-teman ya. Kalau gangguannya sama dengan saya gitu ya. Tapi kalau memang itu sudah saran dari dokter, sudah diperiksakan gitu, dan memang itu harus makan bubur dulu ya, ikutin saran dari dokter ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Semoga ini ya semakin sehat ya, dan nggak usah terlalu cemas ya. Nanti semakin hari itu nanti kalau sudah makan nasi, insya Allah itu kondisi fisiknya itu juga perlahan itu mulai ada tenaganya ya teman-teman ya. Tetap semangat. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Bunda Rita ya. Mas, kenapa ya saya semenjak kena aslam ini bawaannya pingin diperhatikan terus sama suami? Oke, misal sehari suami pulang kerja cuek, nggak ngajak saya ngobrol, dia asik sama game. Saya suka gimana perasaannya, terus pingin nangis kalau suami marah sedikit, ntar besoknya nyesel. Apa itu dari perasaan Mas pernah gitu nggak? Apa karena saya perempuan? Ya mungkin nggak sama, tapi ya pernah ya teman-teman ya. Jadi ketika kita itu mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety itu kan bawaannya kita itu pingin diperhatikan terus ya teman-teman. Pingin diperhatikan, pingin pokoknya segala sesuatunya itu kita itu pingin diperhatikan lah gitu ya. Jadi ketika kita ngajak ngobrol, terus yang kita ajak ngobrol itu nggak merespon gitu ya, tentunya bikin kita itu baper gitu ya. Kenapa sih gitu, seperti seolah-olah kita tidak perhatikan ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya ya memang yang paling penting adalah dari diri kita sendiri ya teman-teman. Kalau memang apa namanya, kita terus menerus punya perasaan seperti itu ya, kita akan semakin susah ya teman-teman untuk move on gitu ya, untuk kita itu bangkit ya. Jadi timbulkanlah dari diri kita, ya udah nggak apa-apa gitu, kita harus fokus saja gitu, nggak usah fokus yang ke masalah perasaan-perasaan seperti itu. Kita fokus saja setiap harinya kepada penyembuhan gitu ya. Contohnya dengan kita menerapkan 3P-nya ya. 3P-nya ya, dari pola makannya, kita konsentrasi ke situ aja, kita fokus ke situ saja. Terus dari pola hidupnya kita lakukan setiap hari kegiatan-kegiatan kita ya. Pagi, bangun pagi, terus apa namanya, olahraga kecil, jalan-jalan kaki, kita fokuskan saja kepada itu. Jadi kalau kita ngikutin perasaan kita, apalagi pada saat kita itu terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, waduh itu repot sekali ya teman-teman ya. Karena saya merasakannya dulu juga seperti itu gitu ya. Bawaannya baper, bawaannya pengen diperhatikan ya, terus terkesan dicuekin, padahal sebenarnya enggak ya teman-teman ya. Mungkin bisa saja ya orang yang melihat kita kan seperti kelihatan kayak tidak sakit gitu ya, jadinya ya nggak tahu ya perasaan mereka. Tapi memang itu harus ditimbulkan dari diri kita ya, untuk semangat juga untuk diri kita. Karena orang-orang yang belum pernah merasakan gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini memang susah ya untuk mengerti ya, walaupun sudah dijelaskan ya, kita seperti hanya membuang-membuang energi saja gitu ya teman-teman ya. Makanya dari sekarang ya udah, pikiran-pikiran yang seperti itu hilangkan ya teman-teman, mulai dikurangi gitu ya. Karena apa, nanti ujung-ujungnya kalau kita marah terus nanti kita itu nyesel ya, itu seperti itu ya teman-teman, karena kondisi emosi kita itu belum stabil. Itu menurut saya itu seperti itu. Jadi untuk teman-teman ya, teman-teman itu tetap semangat ya, timbulkan rasa percaya diri dari kita ya, kita fokus kepada penyembuhan ya, fokus dan fokus terus kepada penyembuhan ya. Untuk yang perasaan-perasaan seperti itu ya teman-teman ya, itu sedikit demi sedikit kurangi ya. Karena kalau bukan dari usaha kita sendiri ya, kalau kita mengandalkan dari orang lain ya, dengan orang lain yang tidak paham dengan apa yang kita rasakan, itu juga akan semakin membawa perasaan kita itu semakin nggak karu-karuan ya. Jadi
tetap semangat ya Bunda Rita ya. Insya Allah juga nanti ini akan membaik. Saya pun dulu pernah merasakan seperti itu, walaupun nggak sama persis ya, karena saya itu laki-laki. Tapi saya dulu juga seperti itu, pinginnya itu diperhatikan terus gitu ya teman-teman ya. Oke, tetap semangat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak mau nanya, apa kalau ada asam lambung atau gas lambung berlebih bisa bikin perut kaku dan kayak buncit gitu Pak? Terima kasih. Oke teman-teman, ya tentunya kalau memang kita kelebihan apa namanya gas lambung gitu ya, itu tetap ada efeknya di perut ya teman-teman ya. Perut itu serasa kembung, kalau saya itu kembung, begah sampai ke ulu hati gini, di dada itu kayak seperti ganjel. Terus diikutin dengan sensasi-sensasi yang lain seperti ada celekat-celekit gitu ya, mau di belakang atau di bagian dada itu celekat-celekit, itu saya juga merasakan seperti itu ya. Dan kita itu sendawa gitu ya, sering sendawa. Kalau kita sering sendawa malah sebenarnya nggak apa-apa ya teman-teman ya, itu jadi kita secara tidak langsung itu kita sudah mulai mengurangi gas di lambung kita ya teman-teman yang berlebih itu ya. Dan kalau untuk perut kaku itu kemungkinan ya teman-teman ya, itu bisa saja ya karena gas lambung. Tapi apa yang pernah saya rasakan ketika perut kaku itu ya, biasanya itu malah justru kalau habis aktivitas yang menurut saya itu yang tidak biasanya. Yang tadinya saya hanya jalan-jalan kecil, saya sudah mulai belajar jogging gitu ya, besoknya itu perut kaku. Dan juga pada saat kalau saya itu flu, pilek, dan sering batuk gitu ya teman-teman, itu juga perut itu jadi kaku, itu juga bisa seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang pernah apa yang saya rasakan. Tapi insya Allah ya teman-teman ya, untuk sensasi-sensasi seperti ini ya, yang rasa-rasa seperti ini itu aman ya teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu terpikirkan sekali gitu ya. Tetap kembali lagi fokus kepada penyembuhan 3P secara konsisten ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini, Roma Irawin. Kenapa ya Mas, makan udah enak, hari-hari udah kayak biasa, tapi kok kadang masih suka muncul tiba-tiba rasa cemas kayak mau panik, itu muncul terus, apakah ini bisa sembuh total apa enggak ya Mas? Nah teman-teman ya, untuk ini kan karena gangguan kecemasan ya teman-teman ya. Cemas dengan gangguan kecemasan itu menurut saya juga berbeda ya. Kalau cemas itu kan kita juga dulu itu mengalami yang namanya cemas. Jadi ketika kita itu melihat sesuatu objek yang nyata gitu ya, itu kan kita itu kadang suka merasa cemas. Contoh misalkan, wah di situ itu ada apa namanya, ada ribut-ribut gitu, wah, waduh yang ribut siapa gitu ya. Dan kita itu ikut merasakan itu cemas gitu ya, cemas, waduh awas jangan nanti itu bahaya dan lain-lain, itu kita itu cemas ya. Tapi kalau untuk gangguan kecemasan, kita sumbernya itu nggak tahu gitu ya. Tiba-tiba itu kita merasakan sesuatu yang aneh, yang seperti apa namanya ya panik ya kadang gitu ya. Jadi itu namanya gangguan kecemasan ya teman-teman. Kita itu tidak tahu sumbernya karena kita itu terlalu banyak memikirkan sesuatu hal yang kemungkinan sebenarnya gitu, itu yang belum harus kita pikirkan dulu ya teman-teman. Jadi kemungkinan yang apa namanya negatif ini sudah kita pikirkan dulu. Jadi setiap apa yang akan kita lakukan maupun apa yang kita rasakan, kita berpikirnya udah yang negatif gitu ya. Nanti ini akan begini, ini nanti akan begitu. Nah itu seperti itu, dan itu bisa mengakibatkan tiba-tiba itu kita itu punya perasaan yang panik gitu ya teman-teman ya. Panik ya itu dari gangguan kecemasan menurut saya ya teman-teman ya. Kalau untuk masalah sembuh total ya, ini kembali lagi ke masing-masing ya teman-teman ya. Yang teman-teman rasakan dalam kesembuhan itu menurut teman-teman yang totalnya dalam artian apa dulu ya teman-teman. Karena saya sendiri pun ya teman-teman, ketika saya memang sudah merasa sembuh ya, ada beberapa contoh misalkan stamina gitu ya teman-teman ya. Stamina itu ya belum yang kayak dulu gitu ya teman-teman ya. Kalau kayak dulu kan apa namanya ya, pokoknya belum kayak dulu gitu ya, walaupun masih berapa persen gitu. Untuk kayak stamina itu jujur saja itu memang masih ini ya teman-teman ya, masih belum sepenuhnya pulih ya. Walaupun tetap lari sudah bisa ya, main bola sudah bisa, hujan-hujanan juga udah bisa. Tapi untuk apa namanya kayak durasi gitu ya teman-teman ya, durasi untuk berlari, contoh misalkan untuk jogging 5 km atau 2 km yang tadinya itu bisa 5 km, paling sekarang itu kalau 4 km itu
ya sudah megap-megap gitu ya teman-teman ya. Megap-megap artinya ya sudah kecapean gitu ya. Ya ini kemungkinan kan karena memang belum terbiasa. Memang di saat pemulihan, di fase pemulihan gitu ya. Untuk gangguan kecemasannya, gangguan fisiknya, menurut saya itu juga bertahap ya teman-teman ya. Jadi apa yang kita rasakan ketika kita sudah sembuh itu langsung mengharapnya itu kita itu langsung 100% seperti kayak kita dulu kayak apa namanya ya, menurut saya itu sih ya yang seperti yang saya alami sih ya belum ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang memang targetnya itu sembuh total kayak seperti dulu lagi, jangan jangan ini ya teman-teman ya, jangan itu menjadikan beban. Hadapi saja, jalani saja perkembangannya, nikmatin ya prosesnya, nikmatin ya teman-teman ya, fase demi fase kita nikmatin. Jadi kita itu tahu nanti kepada diri kita bahwa ini ada sesuatu yang mungkin masih kurang cocok buat diri kita gitu ya, buat tubuh kita itu tahu ya teman-teman ya. Terus oh iya nanti kalau saya berkegiatan seperti ini terlalu forsif dan lain-lain itu akan menyebabkan kumat. Oh iya saya tidak harus memikirkan ini dan itu, nanti kecemasan saya itu timbul. Nah dari situ nikmatin fase-fasenya ya teman-teman ya. Jadi untuk apa namanya teman-teman, masalah untuk kesembuhan total itu masing-masing orang itu punya target yang berbeda. Artinya kesembuhan total yang dimaksud oleh teman-teman itu yang seperti apa mungkin berbeda dengan saya yang namanya kesembuhan total gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk kita sudah beraktivitas seperti dulu lagi, dengan kita itu sudah tidak takut lagi ke sana kemari, tapi kita masih menjaga namanya pola makan, pola apa, ya menurut saya itu sudah sembuh ya teman-teman. Cuma tinggal masing-masing orang saja itu berbeda. Ketika sudah sembuh kita harus jaga di mananya, karena tingkat kecocokan orang juga masing-masing itu berbeda. Ada yang kambuh dengan makan ini, ada yang enggak kambuh juga dengan makan yang seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadinya masing-masing orang itu sudah bisa ya sudah bisa mengenali apa yang bisa bikin tubuh kita itu jadi nggak enak lagi gitu ya teman-teman, ataupun karena kecapean nanti itu kambuh lagi gitu. Nah itu orang yang sudah bisa mengenali itu ya, itu menurut saya itu ya itu sudah sembuh ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman itu tetap semangat ya, pokoknya targetnya adalah teman-teman itu membaik dan sembuh ya. Jaga 3P terus ya, nikmatin proses demi proses.